Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Aku akan memberikan rekomendasi cemilan yang sangat gampang banget. Buat yang lagi di rumah aja, bikin ini yuk. Karena ini bahannya simple banget, kemudian murah meriah, yang pasti rasanya enak dan nagih banget. Jadi hari ini aku membuat tahu cabai garam. Ini bahan-bahannya benar-benar simple banget ya teman-teman. Saksikan terus video ini supaya teman-teman tahu cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pasti resep aku itu selalu simple, mudah, dan praktis. Untuk bahan-bahannya sendiri simple banget ya teman-teman. Yang pasti di sini ada tahu. Nah ini untuk tahu putih yang aku pakai ya teman-teman, ukurannya tuh nggak besar-besar banget, standar aja sih. Ini aku pakai 6 kotak tahu putih. Kemudian di sini ada cabai rawit merah, ada daun jeruk, dan juga daun bawang. Untuk cabai merahnya sesuai dengan selera teman-teman ya, mau seberapa. Lalu kemudian di sebelah sini, ini ada bawang putih. Dan untuk bawang putihnya ini udah aku cincang-cincang seperti ini. Kemudian untuk bumbu lain di sini ada garam, ada lada bubuk, dan juga kaldu ayam bubuk. Nah kemudian untuk tepung yang digunakan, ini adalah tepung maizena, 3 sendok makan, kemudian tepung terigu 6 sendok makan. Oke, di sini aku menyiapkan teflon. Nah ini aku akan memberi minyak goreng. Akan kita gunakan untuk menggoreng bawang putihnya. Ini minyak gorengnya udah panas ya teman-teman. Sekarang saatnya kita masukkan bawang putih yang udah dicincang tadi. Nah ini kita masukkan seperti ini, kita oseng-oseng, kita tunggu sampai dia warnanya kecoklatan. Jadi nanti kalau dia udah matang, dia udah kering, kita angkat. Oke, kalau bisa untuk bawang putihnya ini kita tunggu aja ya teman-teman. Kita tunggu sampai kita oseng-oseng, karena kalau misalkan ditinggal takutnya dia malah jadi gosong. Dia akan cepet banget keringnya, karena kan ini bawangnya udah kita cincang-cincang. Nah kalau misalkan udah matang, udah berwarna coklat seperti ini, udah kering, bisa kita tiriskan, bisa kita angkat ya teman-teman. Jadi untuk bawang putihnya tadi udah matang, udah berwarna coklat. Tadi udah aku angkat, sekarang lagi aku tiriskan. Nah sekarang kita akan potong-potong daun jeruknya. Untuk daun jeruknya di sini aku pakai 1,5 lembar ya teman-teman. Nah ini aku akan buang tulang di bagian tengahnya. Langsung aja dibuang seperti ini. Kalau tulang daun jeruknya udah dibuang, sekarang langsung aja kita iris-iris tipis seperti ini. Tapi ini nggak tipis banget ya teman-teman, tapi pokoknya nggak terlalu besar deh untuk ngirisnya. Berikutnya untuk cabai merahnya ini akan aku potong bulat-bulat seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman mau dipotong serong, terserah, opsional aja, nggak masalah. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambahkan cabai keriting merah supaya dia nggak terlalu pedas juga nggak masalah. Tapi ini aku pakai cabai rawit merah semuanya. Kemudian sekarang aku akan iris-iris untuk daun bawangnya. Nah ini daun bawangnya aku pakai 1 batang. Langsung aja kita iris-iris seperti ini sampai selesai. Oke, langsung aja sekarang kita potong untuk tahu putihnya. Nah kalau misalkan mau bikin tahu cabai garam, pakai tahu yang putih seperti ini ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku tahunya akan potong-potong seperti ini. Kalau untuk besarnya mau seberapa, mau dipotong segi 4 atau segi panjang seperti itu, pokoknya opsional aja, terserah teman-teman mau seperti apa. Ya ini langsung aja aku potong-potong seperti ini. Ini nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil banget, jadi sedang aja ya teman-teman. Tadi kan untuk bahan-bahannya udah kita iris semua. Nah sekarang saatnya kita mencampurkan tepung yang udah dipersiapkan. Ini tepung terigunya ada 6 sendok makan, kemudian tepung maizenanya ada 3 sendok makan. Perbandingannya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tepung terigunya pakai 12 sendok makan, berarti tepung maizenanya adalah 6 sendok makan. Kemudian kaldu ayam bubuk, merica bubuk, dan juga garam kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk. Sambil nunggu tahunya, aku akan menyiapkan minyak gorengnya dulu supaya dia panas ya teman-teman. Nah ini sekarang aku menggorengnya akan pakai wajan supaya lebih lebar.
Ini adalah tepung terigu dan tepung maizena, serta bumbu yang udah kita campurkan semuanya jadi satu. Nah, sekarang tahu putihnya saatnya dimasukkan ke sini. Langsung aja ini dimasukkan, kemudian ini tinggal dibalur-balur aja. Jadi di sini aku sama sekali nggak menggunakan adonan basah ya teman-teman, karena tahu itu sendiri kan ada basah-basahnya ya teman-teman. Tahu kalau misalkan tahu itu teksturnya seperti apa. Kemudian untuk tahu yang udah dibaluri tepung, sekarang kita taruh di piring seperti ini. Nah, ini kita sisihkan supaya nanti saat digoreng tuh nggak banyak tepung yang menempel. Karena kalau misalkan pakai tepung kering seperti ini, kalau tepungnya terlalu banyak, nanti malah dia akan mengotori wajan. Karena hasilnya nanti tepung-tepung yang terlepas hanya akan menjadi gosong. Jadi ini tahu yang udah dibaluri dengan tepung, kita pisahkan aja di piring seperti ini. Baru setelah itu kita goreng. Ini adalah minyak goreng yang udah aku siapkan tadi. Sekarang dia udah panas ya teman-teman. Saatnya kita goreng tahunya. Di sini aku masukkan satu persatu, pelan-pelan aja. Nah, jangan lupa untuk menggoreng tahu ini pastikan dulu kalau dia minyaknya udah benar-benar panas. Kemudian selain itu kita juga harus memastikan bahwa si tahu itu semua terendam dengan minyak goreng supaya matangnya merata. Nah, dari semua tahu yang udah aku iris-iris tadi, itu aku menggorengnya 2 kali ya teman-teman. Jadi aku goreng 2 kali. Kalau misalkan di bagian bawah tuh sekiranya udah kering, boleh kita balik-balik pelan-pelan aja. Nah, ini kita menggorengnya itu apinya kecil aja supaya nggak gosong ya teman-teman. Langsung aja tinggal dibalik-balik seperti ini. Nanti makin lama tahunya akan makin mengembang. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau misalkan dia semakin lama tuh semakin mengembang seperti ini ya teman-teman. Dari yang tadi tuh bentuknya kotak-kotak, sekarang ada yang mekar seperti ini. Jangan lupa dicek dengan garpu atau tusuk gigi, bagian dalam udah matang atau belum. Kalau misalkan udah matang, sekarang kita angkat, kemudian kita tiriskan. Ini tadi udah aku cek ya teman-teman, dia udah matang, sekarang akan aku angkat. Oke, tadi gorengan yang pertama udah selesai, sekarang aku lanjutkan lagi untuk menggoreng yang kedua. Langsung aja ini aku masukkan. Ini seperti yang teman-teman lihat ya, warna minyaknya tuh udah berubah ya teman-teman. Kenapa? Karena kan tadi udah kemasukan tepung-tepung dari yang penggorengan pertama. Makanya kita usahakan supaya nggak banyak tepung yang menempel. Nah, tinggal kita balik-balik seperti ini aja. Kalau udah mengembang, udah matang sempurna, kita angkat. Jadi ini wajan bekas penggoreng tahu tadi, aku kurangi minyaknya, secukupnya aja. Sekarang kita akan goreng cabenya dan juga daun bawangnya. Nah, ini minyaknya nggak usah terlalu banyak. Kemudian ini langsung aja kita oseng-oseng sampai dia kering ya teman-teman. Tapi nggak usah terlalu kering banget, nanti aku akan tunjukkan seberapa. Yang penting ini kita oseng-oseng terus aja seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini kita oseng-oseng terus seperti ini. Udah mulai layu ya teman-teman. Sekarang saatnya kita masukkan bumbunya. Ini di sini aku masukkan lagi kaldu ayam bubuk, kemudian merica bubuk dan juga garam. Jadi bumbunya sebagian tadi aku masukkan ke adonan tepung, kemudian sebagian lagi bumbunya kita masukkan di sini supaya lebih mantap lagi rasanya. Sekarang kita oseng-oseng lagi. Dan kalau bumbu-bumbu tadi udah masuk, sekarang tahap terakhir kita tinggal masukkan tahu goreng yang tadi. Nah, ini tahunya kita masukkan semua, kemudian tinggal kita aduk-aduk aja, kita aduk sampai merata. Oh iya teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu suka yang lebih asin lagi, di sini teman-teman bisa tambahkan garamnya ya teman-teman. Mungkin mau ditambah garam, kaldu ayam bubuk, ataupun merica bubuk nggak masalah, bisa langsung ditambahkan di sini, kemudian kita aduk-aduk. Dan ini di sini aku proses memasak ini tuh apinya kecil aja ya teman-teman, supaya cabenya nggak gosong, supaya daun bawangnya nggak gosong seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat aku menambahkan sedikit garam supaya lebih ada rasa asinnya. Kita campur-campur lagi. Kalau sekiranya udah pas, ini kita nggak perlu masak lama-lama, langsung aja kita angkat, langsung aja kita sajikan, karena ini
enak banget kalau misalkan dimakan pas hangat-hangat. Ini buat cemilan bener-bener enak banget dan simple banget, yang pasti bakalan nagih deh karena ini tuh gurih, asin, kemudian pedas, pokoknya mantap banget. Dan untuk tahapan terakhir kita masukkan bawang putih yang tadi ya teman-teman. Ini adalah bawang putih yang udah kita goreng tadi. Ini bakalan bikin rasanya tuh makin enak lagi. Oke, ini udah siap, udah disajikan, tinggal dimakan aja deh. Gampang banget kan teman-teman untuk resepnya. Cara bikinnya juga cepet banget, bahan-bahannya juga nggak ribet, murah meriah lagi. Pokoknya wajib banget untuk dicoba di rumah. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah semuanya.